Pecinta mobil Eropa, yuk ngumpul, kita lagi ngobrolin sesuatu yang seru, sesuatu yang ini pasti banyak dagingnya karena kita akan mendatangkan langsung narasumber kita yang pastinya expert di bidang mobil Eropa, terutama tentang bodi ya. Jangan kemana-mana. Kita ketemu lagi barengan sama saya Brian Saputra di Bincang Otomotif Jawa Post TV, dan hari ini spesial untuk otomotif lovers yang ada di rumah, kita akan membahas tentang perawatan mobil Eropa bersama para pakar yang akan Brian kenalin sekarang juga. Sudah ada teman saya di sebelah, ini umurnya 11-12 ini ya. Kenalan dulu dong ke otomotif lover. Halo Sobat Jawa Post TV, perkenalkan dengan saya Novan Nadi Pradana selaku pemilik atau owner bengkel dari Boskar Detailing. Oke, Novan ya, Bro Novan. Iya. Dan di sebelahnya ini kayaknya lebih expert dan lebih sepuh ini ya. Nggak jadi 11-12. Iya, nggak jadi 11-12. Kalau yang Novan 11-12 sama aku, kalau yang sebelah sana kayaknya 11-12. 11 siang sama 12 malam. Yang lebih expertnya ke beliau. Iya, beliau lebih sepuh. Monggo dikenalin dulu ke otomotif lover. Ya, otomotif lover. Saya Haryo Penendito, saya sebagai manajemen di 805 Car Detail. Jadi kita 805 Car Details, kalau dibaca bos. Jadi ini. Nah, Bos Car Details. Nah, ada Om Haryo, ada Noval, dan juga kesayangan kita semua tidak lain tidak bukan yang juga pakar di bidang otomotif Tiban Kosase dari Auto Garage ya. Yes, ya. Mantap, sehat Go? Sehat. Kacamatanya itu loh bikin lebih muda 10 tahun gitu ya. Pak Semir tidak. Iya. Hari ini kita membahas tentang perawatan mobil Eropa. Betul. Nah, basically kita ngomongin dulu, emang beda perawatan mobil Eropa sama Jepang? Mungkin dimulai dari yang paling sepuh dulu ya, takut kualat kita ya. Om Haryo, silakan Om. Oke. Basic kalau perawatan mobil sebenarnya sama. Kurang lebih sama Kurang ya? lebih sama. Tapi yang bikin beda di yang Eropa? bikin beda karena gini, kita tahu sendiri bahwa harga membawa kualitas. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara sekarang mostly mobil Eropa pasti, hampir pasti ya, bukan pasti, kualitasnya dari catnya segala macam pasti akan lebih baik. Ya. Ya, kalau mobil Jepang rata-rata sekarang saya nggak ngomong jelek, tapi catnya adalah soft paint ya. Okay. Soft paint di mana lebih rentan untuk gores dan lain-lain. Ya mobil Eropa ya kita ngerti sendiri catnya juga lebih bagus. Tapi apapun itu mobil perlu dirawat. Betul, setuju. Apapun itu tidak ada alasan untuk tidak merawat mobil ya. Terutama mobil-mobil Eropa ini kalau kita ngomong bukan mobil-mobil yang baru aja ya, mobil-mobil lama dengan treatment-treatment khusus, pastinya butuh orang-orang yang expert dalam merawatnya. Ya. Nah, kalau kita ngomongin mobil-mobil Eropa, taruhlah misal BMW, Mercedes, Audi mungkin gitu. Apakah ada treatment yang berbeda dari tiap-tiap brand yang sepengetahuan Novan dan juga Om Haryo? Sebenarnya sih kalau untuk perawatan sih kurang lebih sama ya. Ya. Tapi kalau mobil Eropa itu memang dikhususkan catnya itu memang agak sedikit keras. Ya tipikalnya hard paint ya. Oke. Jadi memang kalau untuk maksimalnya untuk kita ngerawat itu ya diberikan untuk paint protection. Paint protection itu tetap ya? Tetap ya? pasti harus. Untuk di tren sekarang ini kan memang kalau untuk kita bicara kalau untuk coating itu kan sudah jadi kebutuhan orang sekarang, betul. gitu kan. Beda dengan dulu. Ya, dulu tuh istilahnya ya udah di salon mobil aja lah ya, kan. Sekarang minim coating, kemudian kalau mau lebih bagus lagi PPF gitu mungkin ya. PPF juga ada betul. Ya, nah itu kalau untuk mobil Eropa treatmentnya apakah beda juga? Misal kita mau PPF mobil-mobil Eropa dengan PPF mobil-mobil Jepang, adakah perbedaan mendasar sebelum kita mau pasang gitu misal? Kalau untuk di body sih kalau perbedaan untuk aplikasi ya, itu untuk kurang lebih aplikasiannya sih sama. Mungkin di metode pengerjaan aja yang agak sedikit berbeda karena dari catnya mobil Jepang dan Eropa itu berbeda. Kalau Jepang kan soft atau sticky paint. Ya. Jadi perlakuannya memang berbeda dengan mobil Eropa. Gitu. Kalau mungkin di mobil Eropa, mungkin mobil yang lamanya karena dia hard paint, mungkin itu memberi kita waktu pengerjaan itu mungkin agak sedikit ekstra. Karena kita paint correctionnya atau kita molesnya itu agak sedikit ekstra karena dia catnya keras. Oh, begitu. Untuk itulah kenapa akhirnya treatment di mobil Eropa untuk repaint atau mungkin paint correctionnya itu tadi sedikit agak mahal daripada mobil-mobil Jepang. Kalau agak mahalnya sih enggak. Oh, enggak? Enggak. Sebenarnya kalau untuk range harga sebenarnya sama lah. Oke. Tapi memang di dalam teknik pengerjaannya itu yang berbeda. Dan nggak semua orang bisa berarti. Nggak semua orang bisa. Karena kalau kita bicara dari segi coating sendiri,
yang sebenarnya kalau mengaplikasikan coating itu sebenarnya gampang. Oke. Yang susah itu pada saat proses paint correction-nya. Karena Atau saat masih kita kan molesnya. belang ya. Nah, Atau apa jadi bedanya? berbeda dengan poles biasa ya. Paint correction itu kita memang menghilangkan semua defect yang ada di mobil. Contoh kayak water spot, Iya, terus water ada baret halus atau swirl mark, itu harus kita hilangkan dulu. Oke. Baru nanti masuk ke proses coating. Begitu. Ya, jadi treatmentnya lebih khusus ya. Kotipen ini sepengalaman Kotipen kan juga pernah mengkoleksi bahkan sampai sekarang ya kok untuk mobil-mobil Eropa. Ini pengalaman apa kok yang sering didapat untuk treatment secara khusus di bodi ya ini ya? Oke, jadi kalau treatment di mobil Eropa itu sama aja, cuman harus lebih berhati-hati. Jadi terutama dalam hal membongkar panel-panelnya. Kadang-kadang kalau kita coating kita nggak bongkar panel dalam, tapi kalau PPF harus bongkar handle, door trim itu nggak seperti mobil Jepang. Kalau mobil Jepang cuma ada 2 baut di handle sama di power window, tarik beres. Tapi kalau di Eropa tuh udah beberapa layer yang harus dilewatin tuh. Jadi memang itulah treatmentnya lebih spesial tadi ya, bukan karena khusus ini apa segala macam, tapi memang diciptakan untuk banyak perintilan-perintilan yang harus dimengerti dan dipahami sebelum Dan dibongkar. juga banyak bengkel kan merasa mobil Eropa catnya harus yang merek tertentu, Iya. Glasurit, Sikens, dan lain-lain. Padahal ya kembali lagi ke bengkelnya, mereka pakai apa juga kita nggak tahu. Nah itu dia. Kita akan bahas lebih lanjut, ini sepertinya seru karena expert-expert di bidang mobil-mobil Eropa ini kayaknya kalau diajak ngomong, wah banyak nih hal yang mau disampaikan. Jadi otomotif lovers yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Bincang Otomotif. Kembali lagi di Bincang Otomotif Jawa Positif bersama saya Brian Saputra dan masih bersama pakar-pakar di bidang mobil Eropa, perawatan, maintenance di body, eksterior. Ini kita ada Bro Novan dan juga Om Haryo ya dari 805. Nyebutnya gimana? Boss Car Detail. Boss Car Detail dan juga Kotipan dari Auto Garage. Kita ngomongin tentang perawatan mobil Eropa. Ada perbedaan suhu, perbedaan cuaca juga di Asia dan juga Eropa. Apakah itu berpengaruh juga terhadap perawatan mobil-mobil Eropa, Om Haryo? Ya, tentunya kalau saya jawab ya, karena Pak mobil ini lahirnya di dunia yang berbeda. Ya, Suhunya iklim yang berbeda ya. iklimnya berbeda segala macam. Ya otomatis dengan itu perlakuannya di sini harus ekstra. Karena kita bicara memperlakukan mobil, merawatkan bukan hanya luarnya, dalamnya interior juga. Jadi memang kalau dibilang ada peran khusus ya harusnya ada. Karena memang lahirnya di sana. Paling gampang aja kalau kita sudah pernah pakai mobil Eropa, plafon lama-lama turun, ya kan? Karena apa? Karena terlalu panas di sini. Di sana mungkin nggak begitu panas, di sini panas, plafonnya turun. Nah, yang seperti itu mungkin bisa ada pencegahannya sebenarnya sebelum hal itu terjadi. Jadi dari sisi pemakai juga harus ya lebih sayang lah ya, karena ongkos merawat mobilnya mahal, otomatis ongkos merawatnya ya tidak semahal mobilnya, tapi agak Ada lebih aja ya, harus disisipin biaya perawatan lah istilahnya. Kalau mau beli harus sanggup merawat. Betul, itu dia. Beli doang tapi juga harus peka nih, misal plafon udah ada apa-apa, jadi sebelum ngebenerin banyak, lebih baik itu tadi ya, diantisipasi terlebih Paling gampang gini, tangan kita ini kan asam ya. Ya. Kita pegang mobil, kenapa mobil Eropa itu sering kadang-kadang di handle pintunya tahu-tahu ketas. Ya. Nyunyut apa karena jauh nyunyut kertas dan lain-lain, karena tangan kita tuh asam. Kalau itu dibiarin nggak pernah lakukan cleaning dan segala macam, itu lama-lama pecah sendiri, hancur sendiri. Dia akan lumer gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi memang ya kita harus liatin agak detail. Nah ini, jadi memang hal-hal detail perlu dalam merawat mobil Eropa, terutama karena ada perbedaan iklim, kemudian juga habit mungkin ya, habit pemakaian di Eropa dan Asia beda mungkin?
Ya, pengaruh? kalau hybrid kan per personal ya. Iya. Ya, bisa jadi ada yang sama dan beda. Cuman ya karena iklimnya berbeda, jadi jatuhnya ya memang kita harus ada yang kita ekstra kita lakukan. Cuman mungkin yang bikin orang males itu Indonesia udah murah bro, SDM-nya bro. Tinggal kirim ke salon, kalau sana kan mahal bro. Iya betul. Jadi sayang kali. Nah, tapi ngomongin tentang treatment nih, ini biasanya kan makin kesini makin banyak produk-produk untuk treatment mobil secara pribadi. Kita beli di e-commerce, treatment sendiri di rumah gitu. Ya kan? Nah, apakah berbahaya atau tidak? Misal kita, wah ini pengen merawat mobil Eropa kita, tapi merawat sendiri, nyoba-nyoba sendiri kayak gitu dengan nge-waxing mungkin atau apapun itu gimana, Novan? Menurut pengalaman? Kalau ngerawatnya dalam bentuk waxing sih nggak cukup berbahaya ya. Tapi yang sekarang ini kebanyakan orang beli produk di e-commerce itu beli produk yang instan. Seperti contohnya untuk produk untuk membersih kaca. Oke, ya. Ini biasa orang-orang membeli itu di e-commerce, tapi tidak tahu nih kandungan di dalam produk itu apa. Nah, dan itu berbahaya sebetulnya. Berbahaya, apalagi untuk mobil Eropa. Mobil Eropa itu kacanya sangat sensitif sekali. Jadi nggak bisa kita aplikasi dengan produk yang sembarangan ya. Kalau biasa di kami memang saya kalau treatment untuk kaca ya, kita itu biasanya polishing kaca ya, yang berbahan dasar cerium oxide. Begitu itu jauh lebih aman ya, cenderung lebih aman di kaca mobil Eropa gitu. Kalau untuk waxing rasanya nggak terlalu berbahaya lah. Jadi ada beberapa part-part yang detailingnya itu nggak bisa sembarangan, termasuk kaca. Betul. Apalagi itu biasanya perawatan-perawatan di interiornya mungkin? Kalau perawatan di interior sih nggak begitu spesifik ya. Cuman yang orang sering salah di interior itu kadang-kadang orang semir ban dibuat semir dashboard. Jadi kilap nggak karuan itu. Oh iya, itu nggak boleh juga ya, Bu? Boleh. Yang biasa kita sebut silikon lah ya. Iya, silikon untuk ban ya. Silikon untuk ban. Biasanya diaplikasikan ke dashboard yang trim-trim warna hitam biasanya. Ada lagi tuh biasanya ini pengkilap warna hitam. Biasanya pernah tahu nggak tuh? Back to black. Iya, itu juga bisa nggak? Maksudnya diaplikasikan secara sembarangan. Soalnya kan sekarang kalau di e-commerce tuh nemu yang basicnya itu warna hitam dan itu bisa bleber kemana-mana. Dan ada yang basicnya bening, tapi kalau di polishin tuh jadi kayak mengkilap hitamnya kayak gitu. Itu aman atau gimana kira-kira? Pastinya nggak aman, ya karena ya sama ya kayak tadi ya, nggak tahu di dalam kandungan produk ini apa. Biasanya yang terjadi sih warnanya pudar. Malah memudar. Memudar. Ini yang berbahaya. Oke. Betul. Terus? Atau bahkan bisa jadi warna itu sendiri nggak bisa balik lagi ketika terkena produk itu tadi, karena ada beberapa kasus yang seperti itu. Oke, niatnya dipengenin bagus tapi jangka panjangnya nggak bagus juga ya berarti ya. Kalau ngomongin tentang perawatan mobil Eropa, baiknya nih, maintenance-nya itu setiap berapa tahun sekali sih berkalanya itu, Om? Oke. Jadi kalau di kami itu di paket perawatannya ada paket perawatan, kemudian ada paket maintenance. Oke. Biasanya perawatan itu harusnya kalau polishing itu jangan terlalu sering sebenarnya. Oh gitu. Polishing karena polishing itu kan mengikis sifat. Iya. Nah, tapi mungkin sekali lebih ke arah bagaimana menjaganya supaya polishing itu lebih bagus, lebih tahan lama. Bisa diberikan yang namanya coating, dan paling basic adalah jangan males cuci mobil. Betul. Nah itu. Ini ya, itu yang paling penting itu sebenarnya cuci mobilnya. Padahal ada juga mitos bahwa jangan sering-sering dicuci, ini nanti malah bikin mangka, ini bahasa Jermannya mangka, ini bisa bikin pudar gitu. Enggak ya, itu mitos ya? Oke, luar biasa ilmu baru nih ya. Ya udah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang perawatan mobil Eropa, dan ini pasti juga nggak spesifik Eropa, tapi semua kendaraan yang dipunyai sama otomotif lovers yang ada di rumah. Jadi nggak usah kemana-mana, tetap di Bincang Otomotif. Kembali lagi di Bincang Otomotif Jawa Pos TV. Kita masih membahas tentang perawatan mobil Eropa secara berkala untuk memaksimalkan kondisi fisik mobil Eropa kesayangan kita. Nah, masih bersama Bro Novan dari Bos Car Detailing dan juga Om Haryo. Nah, kita ngomongin
tentang perawatan mobil. Tadi mungkin Kotipun juga sudah nge-spill bahwasannya memang treatmentnya nggak susah, tapi juga nggak gampang merawat mobil Eropa. Nah, Indonesia ini kan sekarang lagi mengalami cuaca-cuaca yang lumayan ekstrim ya. Apalagi Sidoarjo itu kayak jarak Sidoarjo sama Neraka itu kayak deket gitu, panas banget gitu ya. Ini berpengaruh nggak terhadap treatment ke mobil-mobil Eropa gitu, Om Haryo? Ya. Kalau berpengaruh pasti tadi suhu. Ya. Di awal saya sebut sudah pengaruh sekali karena di sini panas sekali. Ya, betul. Kelembapannya juga mungkin lebih lembab di sini daripada di tempat asalnya dia lahir gitu ya. Ya. Kemudian kandungan air juga kadang-kadang Ya. zat besinya banyak banget Ya, kayak gitu-gitu. jadi pengaruh kan juga ya? cat itu kan paling gampang teroksidasi ya, Ya, dengan betul. udara dan lain-lain. Nah, memang kita harus ekstra untuk bisa ngeliatin mobil kita untuk hal itu. Kita di basicnya adalah gimana cara nyucinya. Kalau habis kena hujan, ya harus dicuci. Jangan tunggu kering sendiri, karena pasti sudah ada teroksidasi di situ, jadi jamur dan lain-lain. Jadi kalau setelah kena hujan ya dicuci. Kalau sudah cuci, dikeringin sampai kering. Jangan setelah cuci disabun, setelah itu biarin. Nah, itu juga bahaya juga gitu loh. Jadi kalau ditanya bahaya nggak ini pahanasu segala macam bahaya. Tapi tetap kita bisa melakukan perawatan yang proper. Tidak hanya mobil Eropa sebenarnya. Semua mobil itu akan begitu. Justru karena mobil Eropa ini bahannya harusnya lebih baik, kita perawatan lebih ringan. Jadi jangan takut nanti punya mobil Eropa kemudian takut wah ini harus begini harus enggak. Ya kan? Basicnya kita harus merawat dengan baik. Kita atau kami dari Bosscar Detail itu selain kita juga menjual jasa, kita juga mengedukasi juga mereka. Nah, ini yang Harus paling melakukan penting edukasi. ya. Jadi hari ini kan jualan itu tidak mesti harus ini promo enggak. Betul. Tapi edukasinya kita jalankan sehingga mereka bisa believe dan mau merawat mobil. Karena nggak semua penikmat mobil Eropa ini adalah orang yang expert ya, orang yang tahu banyak tentang unitnya sendiri gitu bahkan kan. Jadi memang perlu adanya unsur edukasi sebetulnya kepada user-user mobil-mobil Eropa itu ya. Oke, kalau tadi cuaca ekstrim yang lumayan luar biasa gitu ya, Surabaya, Sidoarjo gitu. Kalau nextnya nih katanya dalam waktu dekat akan diprediksi musim hujan. Itu kan pasti berpengaruh dengan mungkin air, banjir, kayak gitu. Dan otomatis resiko karat. Kalau di mobil Eropa, masih ada nggak kemungkinan karat di kolong-kolong kayak gitu? Atau perawatan untuk anti karatnya seperti apa harusnya? Kalau itu semua mobil perlu. Ya. Ya, ganti carrier, ganti karat segala perlu pasti. Basicnya sebenarnya mobil Eropa itu besinya lebih tebal harusnya. Karena bobotnya mobil itu lebih berat. Ya, Ya kan? betul. Ya. Jadi sebenarnya dia akan lebih tahan. Tapi bukan berarti mentang-mentang tahan kemudian sikat aja. Enggak. Tetap kita harus tambahin. Meskipun basicnya dari pabrik sudah anti karat, tapi nggak ada salahnya ketika kita merawat, kita memberikan proteksi lebih. Kita berikan anti karat tambahan. Banyak kok yang bengkel yang sekarang hari ini bisa melakukan itu. Nggak hanya di kami, teman-teman Stephen juga ada, di mana-mana ada. Basicnya adalah itu sebenarnya. Jadi jangan sayang untuk merawat mobil. Karena itu yang membawa kita kemana-mana, itu yang menyelamatkan nyawa kita. Nah, ini bagus nih. Ini cara yang halus untuk kita bisa lebih loman kepada mobil kita ya. Nah, Sekarang nyuci mobil juga udah gampang bro. Dengan yang ada di online itu. Dulu kita nyuci Konibo capek kan. Sekarang udah lapnya udah besar sekali tarik itu. spray. Ya. Ada Aku kepengen beli, bro. blower itu Iya, betul. kepake bro. Gue sekarang jadi seneng nyuci sendiri. nah. Cuman zret 3 kali tarik zret udah kering bro. Iya, yang gede banget itu. Iya, Bang. sisanya Itu kering blower. beneran. Kering beneran. Wih, mantap. Udah gampang jadi nggak ada alasan buat orang yang malas apa nggak lama. Iya sekarang. benar-benar. Sekarang juga alat untuk cuci mobil banyak kan kayak gitu. Cuman pastikan meskipun ya perawatan mandiri jangan lupa untuk sesekali harus dibawa ke yang lebih expert gitu ya untuk ngecek kondisi gitu kan. Nah, kalau ngomongin tentang perawatan mobil Eropa di 2 musim nih, hujan dan juga panas yang sebegitunya. Karet-karet. Ini nggak tahu bener nggak tahu salah ya, katanya itu perbedaan Eropa dan Jepang itu, kalau Jepang itu kayak akan semuanya dikaretin jadi lebih lembut. Kalau Eropa itu besi ketemu besi atau apa segala macam, jadi unsur karetnya kurang banyak. Betul nggak tuh? Bisa iya bisa enggak ya, tergantung kita bicara apa. Part apanya ya? Oke. Kalau kita bicara coupe mungkin banyak karetnya, ya kan? Bisa dibuka, ini atapnya banyak karetnya. Cuma kalau di standarnya sama. Kita bicara sedan ya karetnya di situ-situ aja sebenarnya. Di situ-situ aja ya. Tapi untuk secara perawatan lebih sering getas atau apanya segala macam penggantian tadi karena lahirnya di tempat yang dingin, di tempat yang berbeda. Ya memang kalau kita lihat karet-karetnya mobil khususnya yang saya bawa Eropa itu paling gampang getas.
paling gampang getas gitu memang. ya. Jadi memang resiko maksudnya adalah hal yang tidak perlu kaget sebetulnya ketika getas melakukan penggantian apa segala macam, karena adanya perbedaan iklim itu mempengaruhi juga faktor karet-karet ya, karena kan itu memang resiko getasnya cukup tinggi. Nanti kita akan bahas tentang Bosch Car Detailing yang ada di Citra Harmoni Sidoarjo ya, dan yang pasti Otomotif Lover jangan kemana-mana karena kita masih punya satu segmen lagi yang seru hanya di Bincang Otomotif. Gak kerasa kita masuk di segmen terakhir Bincang Otomotif kali ini, ngebahas tentang perawatan mobil Eropa bersama teman-teman dari Bosch Car Detail. Ada Novan dan juga Om Haryo, dimana kita tuh sudah bahas banget banyak hal-hal yang seru dalam merawat mobil Eropa. Sekarang tips and trick dari Bosch Car Detail untuk teman-teman yang merawat mobil Eropa. Kayak gimana nih? Mungkin tips-tips simple selain perawatan berkala. Apa aja nih Om? Novan dulu. Tips and trick ngerawat mobil ya? Ya. Tentunya kalau tips and trick itu kalau setelah perawatan after coating atau after perawatan di kami ya, itu yang paling penting sih sebenarnya di tahap pencucian ya, karena kebanyakan orang yang sekarang ini cucinya ini agak sedikit nggak tahu caranya gimana. Ya disitulah kita berikan edukasi bahwa nyuci yang benar itu gimana gitu loh. Kalau biasa saya ditanya dengan customer gitu, ini kamu coating pakai produk ini durability berapa lama? Gitu kan? Ya saya selalu menjawab, saya tidak bisa pastikan ini durability berapa lama ya. Meskipun dari produsen sananya mengklaim bahwa ini bertahan untuk 5 tahun misalkan. Saya tidak bisa menjamin karena kembali lagi cara merawatnya itu gimana. Yang paling penting itu adalah peka terhadap kendaraannya sendiri. Yang utamanya itu adalah di tahap pencucian. Banyak orang yang nggak tahu. Makanya saya selalu kasih edukasi cara cuci itu harus yang benar dulu supaya mobilmu ini awet gitu loh. Cara nyuci yang benar bagaimana? Cara cuci yang benar itu yang pertama itu adalah toolsnya. Toolsnya ya dari segi washmit itu yang untuk menggosokkan sabunnya ya, dengan lapnya. Dan juga triknya nyuci itu saya arahkan dengan benar. Maksudnya nyuci itu harusnya dari atas dulu turun ke bawah gitu. Karena kalau kita semprot ke bawah dulu, kita waktu aplikasikan washmit sabun ke bawah, karena bawah ini kan masih ada aspal, betul. Yang terkontaminan dengan itu. Nanti kalau misalkan orang nyuci dari bawah digesek begini, tergores. Gitu. Jadi kalau memang dari atas itu kan memang kita menyingkirkan itu dulu. Yang terpenting sih itu. Jadi ada step-stepnya ya. Ada step-stepnya. Nah, sekarang juga makin banyak yang ya udahlah yang penting nyuci. Dan juga banyak. Saya buat perbandingan bahwa mobil saya sendiri ya, yang saya coating, yang saya cuci, saya bawa ke tempat ya, saya cuci yang cucinya biasa saja gitu ya, dengan customer saya yang sudah diterapkan, yang saya kasih edukasi, itu berbeda sekali. Hasilnya berbeda sekali. Mobil saya yang jelek duluan, yang kusam duluan. Dikorbankan mobilnya. Om Aryo gimana? Mungkin ada yang mau ditambahin? Jadi kalau kita ngomong tip and trick ya, jadi tergantung sempatnya kita tuh gimana sih. Betul. Yang kecil-kecilan gampang deh. Kalau belum bisa moles, mungkin di waxing dulu. Ya. Tapi ya basicnya dicuci dulu, jangan belum dicuci di waxing, percuma gitu ya. Sia-sia ya. Kemudian setelah di waxing juga mentang-mentang sudah di waxing nanti nggak dicuci 2 minggu misalnya, jangan juga, karena wax itu kan menyerap debu ya. Jadi memang dia harus tetap dicuci ya. Kalau kita misalnya pas ada rezeki dan lain-lain, kita boleh polishing, kita boleh coating. Kalau nanti lebih ekspor lagi ada PPF, ada PPS dan lain-lain kan. Nah, tapi yang basic aja dulu, sehingga kendaraan ini bisa tampil prima terus. Ya, benar. Karena kadang nggak kelihatan di waktu-waktu dekat ya. Beberapa tahun kemudian itulah baru efek-efeknya kita rasain lebih. Ya karena kalau tipsnya itu kalau waxing itu pengaplikasiannya juga gampang. Semua orang karena waxing sendiri kan bisa diaplikasikan secara manual kan. Jadi yang paling penting semuanya juga harus ada waktunya ya. Waktunya harus ada nih. Yes. Itu penempatan mobil di tempat teduh kalau bisa. Nah, betul nih ya.
Mending jalan agak jauh dikit tapi diparkir di tempat yang lebih teduh daripada harus dipanas-panasin. Ya. Kondisi mobil miring terlalu lama juga katanya nggak bagus, Om. Kalau itu semua kendaraan rata-rata begitu ya. Gitu Pertama ya? ban yang dikorbanin pasti. Oke. Itu lama di situ pasti bannya peyang pasti sebelah. Oke. Jadi Mobil bukan berhenti, mitos ya? Ya, mobil berhenti saja tidak usah miring. Itu kalau dalam waktu yang lama 2 bulan, 3 bulan begitu terus itu bannya juga peyang. Nah, kalau mobilnya lama berdiri, mendingan di stand jack. Kan, di stand jack supaya shock breakernya juga aman, bannya juga nggak peyang kan gitu ya. Kan tambah lama mobil berdiri itu kan tekanan anginnya kan pasti akan berubah. Iya betul. Tambah lama karet kan tambah lama tambah keras ya lama-lama lebih peyang. Nah, Jadi banyak orang yang punya koleksi mobil itu banyak banget, itu gimana caranya? Ya kan? ini dioper-oper terus ya, Ya. rutin gitu ya mungkin ya. Ya. Sirkulasi lah istilahnya. Ya pasti harus ada perawatan ya. Mungkin diajak jalan setiap sore satu, ya kan? Atau mungkin seminggu sekali ada yang dipakai untuk Sunday morning gitu ya, nah, kan lebih ini. Tapi jangan kemudian dicogrokin gitu terus itu, nah, repot itu. Nah. Tapi kalau dari tempat bos detailing ada jasa layanan ke rumah gitu? Ada. Home service ya. Home service ya? Ada. Wih, mantap. Nah ini boleh diinfo dong. Adanya di mana detailnya, kemudian kalau misal pengen tahu lebih banyak, ini bisa cek di mana, Instagram kah atau di mana, Novan? Pastinya kalau mau ngecek lebih detailnya di Instagram ya. Ya, Di Instagram @805.cardetailing. oke, 805 Iya. car detailing. Atau kalau pengen datang ke tempat ya alamat kami ya di Citra Harmoni, Blok F1 nomor 15. Itu dia di Sidoarjo ya, kelihatan banget kalau di tol itu ya. Betul ya? Enggak, kita mau terus. Oh, yang Trosobo. Iya, betul. Set. Nah, itu yang sekarang udah makin keren. Ya udah, kalau gitu terima kasih banyak Pak Novan dan juga Om Haryo, Ya, Kotipan. terima kasih. Luar Thank you, biasa. Rian. Seru banget kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol yang sangat asik dan yang pasti otomotif lovers yang ada di rumah jangan sampai kelewatan untuk selalu menyaksikan bincang otomotif di Jawa Pos TV. Saya Brian Saputra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.